Semakin dewasa, bukan pencapaian yang bertambah, tapi malah masalah yang ada di kepala yang bertambah. Setiap mau tidur malam, selalu overthinking terhadap semua hal yang menjadi keluhanmu. Dengan melihat orang-orang di sekitarmu sudah banyak mendapat pekerjaan yang layak, pendidikan yang mumpuni, pasangan yang romantis, dibanggakan sama banyak orang. Ini yang menjadi kita merasa gagal dan iri, dan tidak mensyukuri apa yang ada di dirimu sekarang. Siapa di sini yang selalu overthinking tentang kita akan jadi apa di masa depan nanti, dengan jadi membanding-bandingkan dari apa yang didapatkan oleh orang lain yang terlihat lebih bahagia dan sukses daripada kita. Hidup mereka kok enak, sedangkan aku sudah berusaha lebih keras, tapi pencapaian yang saya dapat cuma stuck di sini-sini saja. Atau malah kamu tidak melakukan apa-apa selain membandingkan dan melihat pencapaian orang lain. Kamu sudah banyak menonton konten atau video motivasi atau Ronald Timothy, tapi tetap tidak ada yang berubah dari hidupmu. Lalu bagaimana? Apakah yang seharusnya dilakukan? Maka simak baik-baik video ini. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu untuk bisa berubah. Kebanyakan orang selalu melihat hasil yang didapat dari orang lain tanpa tahu proses yang dilaluinya. Kebanyakan orang selalu melihat pencapaian orang lain dan tidak fokus pada apa yang ada pada dirinya sendiri. Dan inilah akar masalahnya. Kalian tahu J.K. Rowling, seorang penulis buku dari Harry Potter. Dia pernah ditolak sebanyak 12 kali oleh penerbit sebelum dia terkenal seperti sekarang. Expecto Patronum! Lalu ada Thomas Edison, dikenal sebagai penemu bola lampu. Edison melakukan ribuan percobaan sebelum berhasil. Ia bahkan pernah berkata, "Saya tidak gagal 10.000 kali, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ada juga Kolonel Sanders, yaitu pemilik KFC. Ini mengalami banyak penolakan sebelum akhirnya berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Dari 3 contoh tadi bisa diambil bahwa kegagalan itu wajar. Kegagalan bukanlah hal yang harus dihindari. Jangan gunakan kegagalanmu sebagai batu pengganjal bahwa kamu takut untuk melangkah maju lagi. Yang mereka lakukan bukanlah dengan menonton apa yang dilakukan orang lain yang berada di atas mereka, tapi mereka terus berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang dia inginkan sendiri, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia juga bisa berhasil dan sukses. Coba saja kalau mereka menyerah, mungkin saja sampai sekarang belum ada bola lampu, KFC, atau film seperti Harry Potter. Hidup memang bukan ajang lomba atau kompetensi untuk bisa menyaingi apa yang orang lain miliki, tapi hidup adalah kompetisi untuk dirimu sendiri, bahwa dirimu bisa melangkah sejauh mana sebelum kematianmu. Apakah kamu hanya ingin memikirkan dan terus membayangkan apa yang menjadi keluhanmu, atau bergerak menuju tak terbatas dan melampauinya? Semua tergantung pada individunya masing-masing, mau berubah atau tidak. Kita tidak bisa merubah seseorang untuk menuruti apa yang kita inginkan, tapi orang bakal berubah karena kesadaran dari dirinya sendiri. Kekecewaan, sakit hati, dan jatuh bangunnya kehidupan itu wajar dan semua orang pasti pernah merasakannya. Yang gak wajar itu adalah ketika kamu menganggap semuanya sudah selesai, padahal bunyi peluit berakhirnya pertandingan belum ditiup. The first thing I want you to take away from today is this: you will have good days and you'll have bad days, but you will always learn something more or something new, and you will learn more overall on bad days than good days. Mungkin kalian tidak asing dengan orang ini. Dia bernama Nick Vujicic, adalah penginjil dari Australia dan motivator yang terlahir dengan sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia adalah kondisi yang sangat langka di mana bayi lahir tanpa keempat anggota badan, tangan, dan kaki. Sindrom ini juga sering dikaitkan dengan cacat lain pada bagian tubuh lain, seperti wajah, jantung, sistem saraf, organ, dan dalam lainnya. Ketika berusia 17 tahun, Vujicic mulai menjadi pembicara di dalam kelompok doa dan membuat sebuah organisasi nirбала yang bernama Live Without Limb. Vujicic lulus dari Universitas Griffith pada umur 21 tahun dengan 2 gelar sarjana, yaitu akuntansi dan perencanaan keuangan.
Beberapa lama kemudian, dia menjadi motivator, berkeliling dunia dan berfokus terhadap permasalahan remaja. Wojcik juga sudah mengunjungi 3 juta orang lebih dari 44 negara dan 5 benua. Dia membawakan motivasi kepada kalangan bisnis, kongregasi, dan siswa di sekolah. Jika dilihat dari segi fisik memang banyak kurangnya, tapi jangan disamakan dengan Agus Nohen. Kalau itu sih beda lagi. Jika hidup adalah kompetensi, lalu bagaimana Nick jika pengen sukses dari atlet atau pengen jadi pembalap misalnya? Sebenarnya banyak mimpi yang terkubur karena keadaannya yang seperti itu. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Bahkan dia bisa lulus kuliah, dia juga punya istri dan anak, dan juga bisa terkenal dan malah menjadi motivator untuk orang-orang normal. Atau apakah kalian menunggu waktu untuk menjadi pincang dulu baru kamu bisa mulai berubah? Jika dibalik kamu ada di posisi dia, berapa banyak kamu akan melakukan percobaan bunuh diri karena malu dengan keadaan yang seperti itu? Atau berapa kali kamu mendapat cacian atau ejekan dari orang lain? Dan Nick berhasil melewati itu semua dengan menggali potensi diri dan tidak menyerah. Hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri, maka itu tugasmu, dan orang lain hanyalah pendukung atau rivalitas agar kamu bisa berkembang dan tumbuh terus ke depannya. Kesimpulan dari apa yang bisa diambil dari video ini adalah jangan pernah menyerah atau membanding-bandingkan dirimu dengan pencapaian yang telah didapat dari orang-orang sekitarmu. Tapi koreksilah dirimu sendiri, lakukan evaluasi, dan fokus bahwa kamu juga bisa seperti mereka, karena menyerah hanya untuk orang-orang yang lemah. Sekian dari saya Batik Baik, terima kasih dan sampai jumpa.